Halo, jumpa lagi dengan saya, Bambang Pratama dari Bisniswa Departemen Universitas Bina Nusantara. Topik kita kali ini adalah tentang copyright dan trademark di ruang cyber, atau hak cipta dan hak merek di ruang cyber. Sebelum memahami tentang seperti apa hak cipta di ruang cyber dengan merek di ruang cyber, tentunya kita harus mulai dari konsep kepemilikan. Dalam konsep kepemilikan, ada contoh yang paling sederhana yang bisa saya gambarkan, yaitu pada kartu ATM di sebelah kanan atau kartu debit, dan di sebelah kiri pada dompet elektronik. Untuk bisa mengetahui letak perbedaannya adalah sangat sederhana ketika terjadi sebuah kehilangan. Pada uang elektronik, ketika terjadi kehilangan, maka pertanggungjawaban ada kepada si pemilik. Tetapi berbeda dengan kehilangan kartu ATM atau kartu kredit, ketika terjadi kehilangan yang ada di dalamnya, maka pihak bank juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa terjadi perbedaan. Karena pada dompet elektronik kita seperti mengambil uang nyata, kemudian kita taruh di dompetnya. Let's say dompet kita hilang, maka tidak mungkin penjual dompet itu akan mengganti dompet kita yang hilang, termasuk pihak bank yang kita ambil uangnya dari ATM akan mengganti uang yang hilang dari dompet kita. Nah, berbeda dengan kartu ATM dengan kartu kredit. Contoh ini saya kira ini adalah mudah untuk dipahami bahwa terjadi perbedaan demikian. Nah, sehingga pada prinsipnya kita bisa tarik kesimpulan terdapat perbedaan antara penguasaan barang dengan kepemilikan barang. Jadi artinya si penguasa barang dia memiliki hak dan tanggung jawab sama dengan kepemilikan barang. Selanjutnya, ilustrasi kepemilikan dan penguasaan pada sistem elektronik. Pada sistem elektronik yang online, platform seperti game online atau platform-platform lainnya, ketika user ingin memasuki karya atau ingin membuat sebuah karya cipta, maka dia harus mengakses sistem dulu atau platform. Kemudian dari situ barulah dia membuat atau menghasilkan sebuah karya. Nah, artinya penguasa barang dalam hal ini adalah platform. Tapi berbeda ketika seorang pengguna atau user dia mengakses komputernya sendiri atau program komputernya, kemudian dia menghasilkan sebuah karya. Artinya kepemilikan dan penguasaan barang sepenuhnya ada pada user. Pada model online ada pada platform. Nah, artinya letak perbedaan inilah yang menjadi perdebatan pada konsep haki, khususnya copyright, hak cipta dan merek di ruang cyber. Saya mengambil contoh copyright transformation, yaitu pada game Second Life di Amerika Serikat sekitar tahun 2008 atau 2010, yang di dalamnya terjadi class action antara para pemain game dengan pengembangnya. Kemudian pada tahun 2005 terjadi sengketa aset virtual, yaitu pedang di Cina. Nah, pada waktu itu masih terjadi perdebatan siapakah pemilik pedang itu, apakah memang si gamers atau platform game online. Nah, kemudian transformasi lagi atau kasus hak cipta di ruang cyber ini yang terjadi adalah sekitar tahun 2011 ini antara Pondok, perusahaan Pondok atau review gadget, dengan Noah Kravitz, yaitu karyawannya yang memperebutkan follower Twitter dari si Noah Kravitz ini. Ketika pada waktu itu keributan terjadi, Kravitz keluar dari Pondok. Pondok merasa follower Twitternya si Kravitz adalah milik Pondok. Pada kondisi demikian, isu yang muncul adalah isu terkait hak cipta dari ruang cyber. Ini adalah beberapa contoh yang bisa diilustrasikan. Kemudian selanjutnya transformasinya yang terjadi adalah pada merek.
pada merek ini yang kita mengenalnya dengan domain name. Domain name ini memang menjadi perdebatan. Ada di perdebatannya apakah dia bisa diklaim sebagai merek atau bukan. Kalau kita lihat dari konsep, hak merek adalah pembeda dari sebuah barang maupun jasa. Tetapi domain name dia tidak digunakan sebenarnya pada awalnya, pada mulanya itu untuk untuk bisnis, tetapi dia hanya digunakan untuk menentukan alamat. Memang secara raison d'être dia digunakan sebagai pembeda, tapi kembali lagi undang-undang merek belum mengatur secara jelas. Nah, inilah isu-isu yang muncul ketika domain name ini digunakan untuk bisnis. Nah, kalau kita kembali lihat pada prinsip dari merek, maka dia adalah sebagai pembeda. Kemudian dia adalah sarana untuk mengidentifikasi, dan juga yang terakhir adalah sebagai penyeimbang untuk unfair competition dan perlindungan sebagai konsumen. Artinya sebenarnya konseptuali domain name itu termasuk ke dalam keluarga merek secara penggunaan, tetapi secara normatif belum ada aturan yang secara jelas di undang-undang merek yang menyatakan bahwa domain name adalah keluarga merek. Nah, ada lembaga yang memang mengurusi nama domain, diantaranya adalah ICANN di internasional atau di Indonesia adalah PANDI. Nah, sebenarnya adalah lembaga inilah yang seharusnya, namun dalam praktek lembaga ini tetap digunakan untuk menyelesaikan sengketa domain name, tetapi prinsipnya lembaga ini hanya mampu melakukan ban atau holding nama domain dan mengembalikan. Tetapi terkadang pengembalian ini masih di-challenge ulang di pengadilan, meskipun ICANN dan PANDI memiliki penyelesaian sengketa yang bisa digunakan untuk dispute domain name. Tapi kembali lagi, karena secara normatif merek itu tertulis adalah daya pembeda yang bisa dimasukkan di dalam keluarga pengadilan konvensional, maka terkadang ada jalur konvensional juga yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus sengketa domain name. Demikian paparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.